Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-huda. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ahla sidqi wal wafa. Para jemaah yang saya muliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri tahun 2022 kita juga akan mengakhiri kitab ini, karena kitab ini juga kitab pembahasan terakhir terkait dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berziarah ke Masjid Nabawi dan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir kitab ini, pengarang kitab ini juga menyampaikan kalimat, doakan saya sebagai pengarang kitab ini ketika engkau sampai ke Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan qadarullah, tidak diatur. Ketika saya membaca ini, terakhir juga materi ini. Khatimah fi ba'di sifatihi sallallahu alaihi wasallam wa fadli ziyarati masjidihi wa qabrihi. Penutup tentang sebagian sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan berkunjung ke Masjid Nabawi dan berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang penutup dari kitab ini, bahwa hampir seluruh pengarang kitab-kitab Sirah An-Nabawiyah dan orang yang mencoba menerjemahkan serta mengajarkan tentang sejarah Nabawiyah, pasti pada penutup dari tulisan atau penjelasannya itu berharap bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, nanti ada orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka meyakiniku, mengimaniku dan sangat mencintaiku. Bertanyalah sahabat, apakah itu kami ya Rasulullah? Tidak. Engkau adalah ashabi. Kalian adalah sahabatku. Lakinnahum, tapi mereka yang aku maksud adalah ikhwani. Maka dari situlah muncul kalimat ikhwani, artinya orang-orang yang tidak bertemu secara fisik, tetapi secara perasaan, secara perasaan hati itu telah bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini mengawali penutup dari kitab ini menggunakan kalimat mengulang kembali apa yang disampaikan pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswab laisa fiha qamisun wala imamah. Di Rasul itu dikafani dengan 3 helai kain, bukan itu gamis dan bukan itu sorban, kain saja. Itulah kenapa dalam ilmu fikih maksimum untuk laki-laki 3 helai kain, minimum 1 helai kain. Nah, ada teman saya sama dosen juga meninggal di sebelum dimandikan ditutupi dengan kain ihram, kan itu bagus juga. Makanya banyak orang yang kulit pergi umrah, pergi haji, nggak mau dibagi kan kain ihramnya, biar nanti ini yang menjadi kain kafan saya. Tapi sama tetangganya diminta, karena dengan dapat kain ihram mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah haram. Semua punya keinginan masing-masing. Supaya nggak jadi permintaan, yang pergi umroh, pergi haji beli aja 3, nanti dia minta kasih.
Walamma adraja fi akfanihi wada'a ala saririhi ala syafiril qabri summa dakhala an-nasa arsalan yusalluna alaihi faujan la ya'ummuhum ahada. Setelah dikafani, diletakkan di atas tempat tidurnya, dan itu tempat di mana beliau akan dikuburkan, maka masuklah manusia bergantian. Kita bisa bayangkan ketika masuk manusia bergantian, apa yang kita pahami? Rumah Rasul itu kecil, maka sholatnya gantian. Karena kan Masjid Nabawi sitar saja kan, rumah Rasulullah SAW. Nanti kan ada hadisnya, antara rumahku yang menjadi kuburanku dengan mimbar atau tempat aku khutbah, taman dari taman surga. Ya segitulah rumahnya. Maka orang sholatnya arsal, gantian. Fauja la ya'ummuhum ahad. Tidak ada yang menjadi imam. Semuanya sholat masing-masing. Tidak ada yang berani menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awwaluhum sholat alaihi al-Abbas. Orang yang pertama sekali menyolati Rasul siapa? Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa Banu Hashim. Ini menjadi nanti pelajaran fikih nanti. Setelah Abbas baru Bani Hashim, berarti keluarganya. Summal Muhajirin, kemudian orang-orang Muhajirin, sahabat Nabi. Wal Ansar, orang-orang Ansar. Summa Sairun Nas, baru yang lain. Seperti itu yang kita ceritakan. Rasul kan sampai 2 malam ya meninggalnya. Hari Senin kan, Rabu baru dimakamkan. Karena saking banyaknya yang menyolatkan, dan sholatnya masing-masing, tidak ada yang berani menjadi imam. Dan gantian, karena kan sholat jenazah. Kalau sholat ghaib bisa sekalian. Sholat jenazah kan harus, memang tidak boleh terputus di depan jenazah itu kan. Itu mungkin rumah Rasul kecil. Jadi kalau cinta Rasul ya nggak usah gede-gede rumahnya, kecil aja. Tapi udah gede duluan, wakafin untuk investasi. Wah, TKM senang. Karena kan ini banyak yang menyerahkan sebagian rumahnya untuk diwakafkan ke masjid atau dakwah Islam. Kalau dulu mewakafkan hartanya untuk muhajirin, kalau sekarang untuk masjid. Berubah penerima wakafnya, tapi semangatnya sama, seperti semangat para Ansor. Kemudian wadufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makanihi alladhi tawaffa fihi fi hujrati Aisyah. Lalu Rasul dimakamkan, dikuburkan di tempat dia meninggal. Karena nggak ada yang berani memindahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarnya, tepatnya di kamar Siti Aisyah. Karena kita ceritakan pada bulan lalu, Rasul ingin sakitnya, meninggalnya di rumah Aisyah. Tawaffa alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul meninggal, Rasul meninggalkan 9 istri. Pertanyaannya, tapi kan yang tercatat 11. 2 orang telah mendahului Rasul, artinya wafat sebelum Rasul meninggal. Siapa yang pertama? Siti Khadijah. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Sisanya 9 orang itu Saudah binti Zam'ah, Aisyah Ridha, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahshin, Zuwairiyah, Sofiyah, Maimunah. Dari 11 istrinya ada 2 yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama Siti Khadijah, kedua Zainab binti Khuzaimah. Sehingga ketika Rasul meninggalkan 9 orang istri. Walam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikran ghaira Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasul tidak pernah menikah dengan
gadis kecuali Siti Aisyah. Sisanya yang sudah pernah menikah dan rata-rata suaminya meninggal setelah perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti bahwa Rasul tidak seperti yang dituduhkan musuh-musuh Islam, mau cari kenikmatan duniawi, mau ini, tidak. Buktinya Zainab bintu Huzaimah itu kan hanya dinikahi cuma 3 bulan, dalam sejarah 2 bulan habis itu meninggal karena dulu sakit-sakitan. Istri daripada Abdullah bin Jahshin, pada tahun keempat Hijriah meninggal pada perang Uhud suaminya. Tahun ketiga perang Uhud Rasul menikahi karena turun perintah wahyu kan. Hanya 2 bulan, ada yang mengatakan 2-3 bulan menikah. Itu bukti bahwa Rasul tidak menikah kecuali perintah wahyu dan pilihan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul meninggalkan 4 orang anak, yaitu perempuan semua masih hidup ketika Rasul meninggal. Siapa itu? Yang pertama Zainab, yang kita ceritakan masuk Islamnya bersama suaminya. Dia masuk Islam tapi bersama suaminya masuk Islam setelah perang Badar ya. Kemudian Ruqayyah ini juga meninggal ketika Rasul pulang dari perang Badar. Baru kemudian berarti Rasul meninggalkan 3 putri yang masih hidup. Zainab, yang kedua Ruqayyah meninggal ketika Rasul pulang perang Badar, yang akhirnya nanti Rasul menikahkan kembali Utsman dengan Ummi Kulsum. Dan kemudian Fatimah. Dan Fatimah ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasul, karena nanti setelah Rasul meninggal 6 bulan kemudian meninggallah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan anak laki-lakinya itu sudah meninggal pada masa Nabi hidup, yaitu ada 3 orang. Yang pertama Qasim, ini yang lahir sebelum diangkat menjadi Nabi. Itulah kenapa dia dikenal dengan Abul Qasim. Pertamanya lahir ulida qabla an-nubuwah wa tuwfiya wa huwa ibnu sanataini. Lahir sebelum diangkat menjadi nabi, istri dari Khadijah ya. Kemudian umurnya hanya 2 tahun. Wa Abdullah, juga Abdullah ini lahir setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian Ibrahim ulida bil Madinah sanah saman wa mata biha sanah asyar. Sedangkan satu lagi Ibrahim itu lahir di Madinah, anak dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Jadi 2 anaknya lahir di Mekah. Qasim sebelum kenabian, Abdullah setelah kenabian. Itu tentu dari Siti Khadijah. Jadi dari istri pertamanya dapat 2 anak laki. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, lahirlah Ibrahim pada tahun ke-8 Hijriah, anak dari Siti Maria Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir yaitu Muqawqis. Anak perempuannya ada 4. Ruqayyah meninggal ketika Rasul pulang dari perang Badar. Kemudian Zainab masih hidup, Fatimah dan Ummi Kulsum. Sehingga dari istri pertama Rasul punya anak 5. 3 orang perempuan, 4 orang perempuan, punya anak 6, 4 orang perempuan, 2 orang laki. Meninggal 2 orang anak laki-laki, 1 orang perempuan semasa Rasul masih hidup, dan hidup setelah Rasul meninggal 3 orang perempuan. Siapa itu? Pertama Qasim sebelum kenabian, Abdullah setelah kenabian, dan Ruqayyah setelah Rasul pulang dari perang Badar. Yang hidup setelah Rasul meninggal adalah Zainab, Fatimah, dan Ummi Kulsum yang menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi semua dari istri pertama. Satu lagi Ibrahim dari budak yang diberikan oleh Muqawqis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 budaknya, satu dari Bani Qutafan, satu lagi dari Mesir. Yang dari Mesir itu melahirkan anak namanya Ibrahim, dan status Maria Qibtiyah tetap menjadi budak. Itu menunjukkan bahwa pada masa Rasul budak memang belum hilang, tapi Rasul memberikan banyak sekali
perintah untuk membebaskan budak ketika mereka mau masuk Islam. Lalu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Nabi adalah orang yang paling baik, paling luar biasa, dan kebaikannya diceritakan itu meningkat pada bulan Ramadan. Dan kita dengar ya, Rasul itu ajwad ma yakun, baik sekali seperti angin semilir yang terus berhembus, tapi ketika datang Ramadan kebaikannya semakin bertambah. Ketika 10 hari terakhir Ramadan kebaikannya semakin bertambah. Pada Ramadan yang terakhir sebelum meninggal, Rasul mengkhatamkan Qur'annya 2 kali kepada malaikat Jibril alaihis. Ini kan berbanding terbalik dengan kita. Sebelum Ramadan kita baik, masuk Ramadan mulai sering marah-marah, akhir Ramadan marahnya memuncak karena banyak kebutuhan, THR, tiket pulang, jadi bawaannya marah aja. Kalau Rasul sebelum Ramadan baik, masuk Ramadan lebih baik, akhir Ramadan lebih baik lagi. Itu perbedaan kan. Jadi kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak mulai marah-marah masuk Ramadan, ingat Rasul lebih baik. Kan cinta Rasul kan begitu. Masuk akhir Ramadan mulai lebih pusing lagi, ingat Rasul lebih baik dari itu. Bapak-bapak juga sama istrinya, masuk sebelum Ramadan senyum, masuk Ramadan mulai marah-marah, ingat Rasul lebih baik. Akhir Ramadan lebih marah lagi, belum ada tanda-tanda hilal, belum ada tanda-tanda baju baru, Rasul juga lebih baik. Ini juga sejarah itu penting dipelajari agar bisa saling bercerita, baik suami istri dan kepada anak. Lalu Rasulullah adalah orang yang sangat baik akhlak dan budi pekertinya. Alyanum kaffan wa atibuhum riha, sangat luar biasa kepada keluarganya, takut kepada Allah, tidak pernah marah sekalipun dan tidak pernah dendam kepada siapapun. Kalaupun marah itu ketika hal-hal yang dilakukan itu melanggar ketentuan Allah, dan tidak akan pernah marah kecuali ketika kebenaran itu tidak dikerjakan dan kebatilan yang dilakukan. Dan itu dikatakan oleh Siti Aisyah dalam salah satu hadisnya, riwayat-riwayatnya mengatakan wa kana khuluquhul Qur'an. Dia adalah Quran yang berjalan. Kan ada istilah sahabat yang di jalan surga itulah manusia surga yang berjalan di muka bumi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang Rasul katakan mereka ahli surga, seperti ahli perang Badar, itu oleh para sejarah dikatakan apa? Manusia surga yang berjalan di muka bumi. Itu gelarnya biasanya. Ahlul jannah alladzina yamshuna 'alal ardh. Ahli surga yang berjalan di atas bumi. Kalau Rasul apa? Quran yang berjalan. Kana khuluquhul Quran. Wa kana aktsarun nasi tawadhu'an yaqdi haja ahlihi wa yukhfidu janahahul mudha'afah wa kana min asn nasi haya'a. Orang yang sangat rendah hati, selalu memenuhi kebutuhan keluarganya, merendahkan hatinya dan perasaannya untuk orang-orang yang lemah, sangat pemalu. Wa ma'aba ta'amun qattun, tidak pernah mengomentari negatif makanan apapun yang dihidangkan kepadanya. In ishtahahu akalahu, kalau dia suka dia makan. Wa illa tarakahu, kalau enggak dia enggak makan. Nah, jadi datang makanan, terima kasih dimakan kalau dia senang, kalau enggak berarti Rasul tidak suka. Jadi kalau kita ada ngasih teman dimakan kalau dia suka, kalau enggak berarti dia tidak suka atau mungkin alergi kan. Nah, itu cara kita menilai. Sebagaimana Rasul ketika makan diserahkan, dihidangkan, tidak pernah menolak. Dan kalau dia suka dimakan, kalau enggak dimakan. Kalaupun dimakan sedikit ya. Wala ya'kulu muttaki'an wala ala khawa'an, juga makannya juga dengan adab, tidak menjolorkan kaki dan tidak makan sambil berjongkok ya. Wa kana yuhibbul halwa wal asal wa yu'jibuhu taba, senang kepada makanan manis, kemudian madu. Ini menarik kalimat selanjutnya.
Wa kana ya'ti asy-syahru wasy-syahran. Bahkan pernah sebulan atau beberapa bulan la yuqidu fi baitin min buyutihi nar, tidak mengepul asap di dapurnya. Berarti ya memang lagi enggak ada gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak mengepul kan asap di dapur, kenapa pesan GoFood? Nah, jadi jangan nanti kenapa Pak enggak mengepul dapur? Iya, saya ikut Rasul. Atau pesan GoFood atau makan di luar, beda lagi. Jangan dibayangkan Rasul enggak pernah berapa bulan enggak mengepul asap di dapur, Rasul makan di warung makan atau enggak ada zaman dulu ya. Ya udah, kalau enggak mengepul berarti enggak ada yang dimakan. Jadi syahr kalimatnya apa? Wa kana ya'ti syahru wasyahran. Kalau diterjemahkan pernah sebulan atau beberapa bulan la yuqidu fi baitin min, di salah satu rumahnya tidak ada mengepul asap. Wa kana ya'kul hadiyah wa la ya'kul sadaqah. Dia memakan kalau itu hadiah dan tidak memakan kalau itu sedekah. Jadi kalau ada yang mengaku keluarga Nabi, para habaib, kalau dia menerima hadiah berarti keluarga Nabi. Tapi kalau minta-minta sedekah berarti itu yang mengaku keluarga, beda. Karena Rasul sendiri memakan hadiah, tidak memakan sedekah. Artinya apa? Rasul bukan termasuk orang yang harus disedekahkan. Karena sedekah itu kan biasanya untuk orang-orang yang tidak. Kemudian wa kana yakhsifun na'la wa yarqa'u thawba. Di rumah itu Rasul apa? Merapikan sendalnya, nyapu rumah, yang pernah saya ceritakan itu, menjahit pakaiannya. Kalau kita kan putus kancing panggil mama, "Mama, tolong betulin kancingnya." Nah, kalau mamanya ikut pengajian ini, "Oh, apa tahu nggak Rasul itu menjahit?" Jadi nggak jadi nyuruh mamanya. Nah, cuman papanya pintar, dia nyuruh mama yang kedua, "Tolong buat kancingnya." Bahaya lagi tuh kan, udah mama yang biasa aja lah. Jadi Rasul menjahit pakaiannya, menyapu rumah, yakhsifun na'al, memperbaiki sendalnya sendiri. Wa ya'udul marid, mengunjungi orang yang sakit. Wa yujibu man da'ahu min ghaniyin wa faqir. Ini yang berat. Dan dia menjawab dan tidak pernah menolak undangan baik orang kaya maupun orang miskin. Kalau kita kan agak berat ya. Kalau datang kira-kira orang yang tidak punya posisi, kita jawab insya Allah. Tapi insya Allah pasti nggak datang. Tapi kalau orang yang kita kenal, punya kedekatan, nah itu insya Allah diusahakan datang. Sehingga kalau di antara saya teman-teman itu muncul candaan, ini insya Allah Nabi atau insya Allah kita ini. Kalau udah kata insya Allah kita berarti insya Allah nggak datang. Insya Allah Nabi pasti datang. Kecuali memang ada halangan yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa datang. Wa kana firashuhu min adamin hashuhu layyib wa kana mutaqallilan min amti'atid dunya kullaha. Tempat kasurnya pun, bantalnya pun sederhana sekali. Itu yang diceritakan oleh yang saya katakan cerita Hatim yang datang itu ya, seorang pemimpin besar Arab datang ke Rasul, dikira Rasul itu tempatnya mewah kan begitu ya. Setelah ketemu sederhana sekali ya, makanya Hatim masuk Islam kan. Ini berarti orangnya bukan mengejar dunia, ini memang pemimpin yang luar biasa. Pengawalnya nggak ada, datang bisa ketemu, langsung berdialog. Sehingga Hatim mengatakan ini memang manusia luar biasa, maka aku menyatakan masuk Islam. Waqad a'tahu Allah Ta'ala mafatih khazainil ardi kullaha fa'aba an ya'khuzha wa ikhtara al-akhirah. Dia diberikan hak untuk membuka khazanah langit dan bumi, tapi dia menolak, dia memilih untuk kehidupan ukhrawi. Artinya sebenarnya kalau dia minta kepada Allah bisa saja kan. Jadi orang kaya hebat tapi dia tidak melakukan itu, dia malah memilih ukhrawi.
Jadi Rasul punya hak untuk meminta, tapi dia tidak minta. Sementara kita tidak punya hak minta tiap hari kan? Ya Allah, udah minta tiap hari nggak punya hak, itu malas minta juga. Makanya dalam satu hadis diskusi dikatakan, kalau hambaku diminta tiap hari dia pasti marah. Tapi kalau aku senang kata Allah. Dan aku marah kalau hambaku tidak pernah minta kepada aku. Kan begitu kata Allah. Itu aja kita mesti nggak mau juga itu. Kan Allah katakan dalam hadis qudsi itu, hambaku diminta tiap hari pasti kesel, emosi. Tapi kalau aku nggak diminta, aku malah marah kata Allah. Aku ingin diminta setiap hari. Makanya kita kan dianjurkan berdoa kepada Allah setiap harinya. Wa kana kasiruz zikri daimul fikri jalla dhahkuhu at-tabassum. Jadi zikirnya banyak sekali, kemudian senang berpikir, dan kalaupun tertawa lebih banyak dengan tersenyum. Wa kana yamzah, dan Rasul juga bercanda. Jadi jangan digambarkan Rasul itu serius banget. Rasul bercanda juga, tapi bercandanya tentu tidak keluar dari kebenaran. Jadi kalau Anda mengatakan saya ini nggak bisa bercanda Pak Ustaz, berarti Anda bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini serius saja Pak Ustaz. Itu perlu dilacak itu. Karena Rasul juga bercanda. Bahkan diceritakan Rasul itu dalam riwayat, Rasul itu lomba lari sama Aisyah. Nah, bayangkan, Rasul umur 55 tahun lari sama Siti Aisyah. Hari ini Rasul menang, besok Aisyah yang menang. Pernah mandi dalam satu tempat. Kalau kita kan dibalik, udah masa-masa udah tua aja, meninggal aja udah. Justru Rasul itu semakin mesra. Itu menunjukkan Rasul sangat baik kepada keluarganya dan sangat baik kepada orang, tidak ada masalah. Wa kana yata'allaqu ashabahu wa yukrimu karimun kulla qaumin wa yuwallihi amruhum. Sangat dekat dengan sahabatnya, memuliakan siapapun yang datang, dan setiap kaum sangat menghormatinya. Sahabat visual, ini yang sangat menarik. Tadi kan Aisyah mengatakan Rasul itu Quran yang berjalan, karena khuluqul Quran, akhlaknya seperti Quran. Anas bin Malik adalah anak yang dari kecil dititip ibunya, dan dia menjadi pelayan Nabi kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku, diceritakan dalam Sahih Bukhari, ma masattu dibajan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika menyentuh sutra dan menyentuh kain-kain yang bagus, tapi ketika aku menyentuh telapak tangan Rasul, telapak tangannya lebih lembut dari kain sutra itu. Itu kata Anas bin Malik. Itu kan lembut sekali tangan Rasul. Tapi ya jangan nanti kita kepingin nanti tangan saya bikin lembut kayak Rasul juga, maka saya nggak kerja Pak Ustaz, biar lembut kayak tangannya Rasul. Kita suruh kerja. Itu kan khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala syamamtu raihah qattun atyab min raihati, dan aku tidak pernah mencium aroma wangi yang sangat wangi, itu lebih wangi dari minyak. Artinya Rasul itu mensunahkan kita pakai wangian kan, wangi sekali. Artinya nggak pernah Anas itu mendapati Rasul bau apek kan begitu ya. Laqad qadamtu Rasulullah 10 sinin, aku telah bersama Rasul melayaninya selama 10 tahun. Fama qala liya qattun uff, dia tidak pernah mengatakan atau nggak pernah Rasul begitu. 10 tahun aku bersamanya, kata Nabi. Wala qala li syai'in, dan tidak pernah juga mengatakan begini, kalau aku mengerjakan sesuatu dia nggak pernah nanya kenapa engkau kerjakan, dia nggak pernah nanya begitu. Atau kalau aku nggak mengerjakan, dia nggak bilang kenapa nggak engkau kerjakan, Rasul nggak pernah mengatakan. Jadi bisa dibayangkan 10 tahun nggak pernah Rasul mengatakan ini kenapa nggak kamu kerjakan, atau misalnya ini kenapa kamu kerjakan, atau misalnya
mengeluh, nggak pernah aku dengar itu, kata Anas bin Malik. Selama 10 tahun itu membuktikan Rasul itu benar karakternya. Kalau kita kan paling kuat paling sebulan ya pencitraannya, udah lebih sebulan ketahuan ya. Paling kuat sebulan ya, paling lama 2 bulan lah. Kalau sudah nanti masuk 2024 pencitraan di mana-mana itu kan 2 bulan ya, tahan. Setelah itu ketahuan aslinya kan. Itu kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang perlu kita contoh bahwa Rasul itu memang luar biasa baik luar dan dalam. Nah, ini kira-kira penjelasan Rasul, penjelasan kitab ini terkait sebagian sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab yang lain, baru saya merujuk kitab yang lain dalam Sirah Nabawiyah yang saya sampaikan juga di tempat lain, tapi kitabnya dikarang oleh Abul Hasan Nadawi, juga kemarin penutup dari kitabnya. Dia katakan begini kalimatnya: kalau engkau seorang yang miskin, maka Rasul juga pernah miskin. Nah, gitu kalimatnya. Bagaimana Rasul mengembala kambing, bagaimana Rasul mencari upahan, bagaimana Rasul hidup susah. Kalau engkau merasa orang kaya, maka Rasul juga orang kaya. Bagaimana Rasul sukses setelah berdagang, bagaimana melamar Khadijah dengan mas kawin yang luar biasa. Terus bagaimana Rasul menyedekahkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau engkau seorang pemuda, maka Rasul juga seorang pemuda. Bagaimana dia menjadi penengah ketika kasus Hajar Aswad dipindahkan. Bagaimana Rasul ikut berperang pada perang Fijar. Bagaimana Rasul bercanda dengan teman-teman seumurannya. Kalau engkau pernah menikah, maka Rasul juga menikah. Bagaimana Rasul sangat mencintai istrinya. Kalau engkau menambah istrimu, maka Rasul menambah istrinya. Tapi setelah istri pertamanya meninggal, bagaimana dia mengenang istri pertamanya baru menikah kemudian. Kalau engkau seorang pedagang, maka Rasul juga pedagang. Bagaimana dia dipercaya membawa ekspedisi dagangan Siti Khadijah. Kalau engkau seorang kepala keluarga, maka Rasul juga kepala keluarga. Bagaimana dia bisa memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Apabila kalian memilih harta dan dunia, maka aku akan melepaskan kalian. Silahkan cari. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, maka mari bersamaku. Siti Aisyah memimpin semua istri Rasul, mengatakan kami hanya ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau seorang pemimpin pasukan, maka Rasul juga memimpin strategi perang. Rasul ikut langsung perang bersama sahabatnya. Rasul pernah hampir dibunuh pada perang Uhud. Rasul pernah dinyatakan sudah meninggal pada perang Hunain. Maka contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau seorang pemimpin besar yang masa kecilnya dizolimi, diusir dari kampung halamannya, Rasul juga pernah menjadi orang yang diusir dari kampung halamannya. Ketika pembebasan kota Mekah, dia tidak pernah membalaskan sedikit pun dendam. Kalau engkau pernah ditinggal orang terdekatmu, paman atau saudara yang mencintaimu, Rasul juga pernah merasakan itu. Ketika Abu Thalib, ketika Hamzah meninggal dengan cara yang mengenaskan, ketika paman Abu Thalib yang dia cinta meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ketika engkau menjadi seorang kakek, maka Rasul juga menjadi kakek. Bagaimana Hasan Husain bermain bersama Rasul, bagaimana Hasan Husain memasukkan tangannya ke mulut Rasulullah, bagaimana Hasan Husain bergelantung ketika Rasul sholat, maka Rasul juga menjadi contoh. Ketika engkau menjadi seorang suami, maka bagaimana Rasul menjadi suami yang baik, Rasul juga melakukannya, menyapu rumah, membersihkan rumah. Ketika tidak ada yang dimakan, dia katakan kepada Siti Aisyah, kalau gitu kita puasalah. Ketika engkau seorang yang menghadapi musibah yang luar biasa, sampai pada titik nadir Rasul pernah merasakan itu, diusir dari Taif, dilempar oleh saudara-saudaranya, meninggal istri tercintanya, dilempar dengan kotoran unta, sampai setiap pulang mendapatkan banyak cercaan serta makian, Rasul pernah melakukan itu. Kata penutup dari kitab itu, maka apapun posisimu, apapun keadaanmu, dan seperti apa dirimu, maka tauladanilah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuma kunta haqqan wa ayyuma kunta faqtadi, kata beliau dalam kalimatnya, maka Rasulullah yang harus engkau tahu. Jadi kalau kita senang kepada profil seseorang, pendukung seseorang, usahakan yang kita dukung itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang yang kita dukung itu kita sama-samakan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bahaya ya. Tapi dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengarang ini melanjutkan, wa'lam anna ziyarata masjidihi wa qabrihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat ila Allah azza wa jalla. Ketahuilah, berkunjung ke Masjid Nabawi dan berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat itu anjuran yang sangat dianjurkan fi kulli asrin, dalam setiap masa, ila yaumina hada, sampai saat ini. Jadi memang kita perlu terus berdoa dalam setiap sholat kita. Kita diberikan kesempatan berziarah ke Masjid Nabawi dan berkunjung ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada yang berangkat umrah, berangkat haji, titipan yang sunnah atau yang dianjurkan, titip doa dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma dan air zam-zam itu tidak termasuk yang dianjurkan untuk dititipi. Ini penting supaya orang yang pulang umrah nggak stres, yang akhirnya dia membuat rekayasa beli di Tanah Abang. Kalau ada ya sudah. Jangan nanti kita datang, assalamualaikum, baru pulang umrah ya? Iya. Inilah yang ada. Oh ya, tapi si pulang kemarin pulang, oh banyak loh. Oh ini enggak ya? Itu jangan, itu menyiksa batin orang yang pulang umrah. Saya kalau disuruh mengasih ceramah oleh Mutu Safar, doa itu selain saya ucapkan itu. Habis itu yang umrah salam, makasih Pak Ustaz, alhamdulillah, tenang deh. Nah, udah stres wajahnya kan, bayang. Harus memikirkan semua oleh-oleh. Karena saya kalau bawa umroh itu, ibu besok kita belanja. Nah itu yang mereka pusing itu nanti satu harian. Ini harus dibeli, ini harus dibeli. Ini dulu pernah ngasih saya, ini dulu pernah ngasih saya. Dibeli semuanya sampai di bandara disuruh pulang karena kelebihan muatan kan begitu kan. Jadi mari kita biasakan sekarang kalau orang pergi umroh, pergi haji itu titip doa saja. Titip doa, dia bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Saya Pak Ustaz nggak pernah minta sama teman saya itu kalau pergi umroh haji. Tapi di mana diomongin, sebulan tuh nggak pernah bawa oleh-oleh, sama aja itu namanya. Jadi dibuat bagaimana kita mengubah kebiasaannya ya. Kita berdoa, mendoakan. Karena saya bisa memberikan ilustrasi kalau di kampung, bagaimana dia yang terakhir berangkat, mungkin stres itu, dia harus membagi semua orang. Kasihan. Akhirnya, ini kisah nyata ini. Ada jemaah itu dia di bandara nggak langsung pulang, dia telepon dulu anak-anaknya, orang belanja di Tanah Abang, biar pulangnya pas gitu. Jadi dipaskan dari bandara pulang tuh bawa banyak makanan, dicampur sehingga tidak, saya bilang ini mencemooh hak dengan yang batil, saya bilang. Tanah Abang dengan Mekah dicampur. Jadi ketika pulang itu memang sudah dibagi-bagi. Apa ciri-cirinya? Ya kalau ada jam-jam yang kotak kecil itu ya, itu nggak ada di Arab itu. Ini Tanah Abang yang ada. Kecil bagi-bagi gitu ya. Nah, yang udah satu pak, yang udah ada ngomongnya pengalaman tuh udah disiapkan semua ya. Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai kita akhirnya secara tidak langsung ya. Tapi ini debatable ya. Secara kita membuat orang umroh itu berdosa. Mohon maaf ya, nggak bawa apa-apa, mohon maaf. Udah banyak dari Tanah Abang, bahkan nelfon, tolong dikondisikan, kalau bisa pulangnya bersamaan gitu, biar banyak barangnya. Itu kejadian itu, kita perbaiki. Nah, sekarang itu kalau kita kepingin tinggal beli online ada, datang ke toko-toko, boleh haji banyak ya. Tapi kalau niatnya berbagi boleh, berbagi dalam arti memang supaya merasakan nggak apa-apa. Tapi kalau harus memaksakan diri, pencitraan nggak usah. Tapi tidak boleh juga, ini penting nih,
Ada saat tempat saya mengisi Walimatus Safar itu lebih aneh. Dia berangkat haji sebelum pandemi ya, tapi ya sebelum pandemi. Saya Pak Ustadz, seperti kata Pak Ustadz, dia salah paham dengan penjelasan saya. Saya nggak bawa oleh-oleh sama sekali. Terus Bapak gimana? Saya pulang aja. Karena kata Ustadz, ngapain, penting ibadah katanya. Ya kalau begitu Pak jadi fitnah juga, saya bilang. Masa keluarga Bapak nggak bawa sama sekali, saya bilang. Saya nggak bawa sama sekali. Jam-jam pun saya tinggal aja, pokoknya saya pergi ibadah aja Pak Ustadz. Saya bilang, ini apa saya yang salah ngasih ceramah atau Bapak ini yang salah paham gitu kan? Ya kan kata Pak Ustadz, nggak usah, penting ibadah. Jadi Bapak, udah saya ibadah, haji pulang, nggak bawa apa-apa. Saya bawa diri aja. Wah kalau begitu Pak, keluarga Bapak nanti berdosa. Ini ayah saya ini ngapain ini nggak bawa kan begitu ya? Jadi bawalah sekedarnya. Gitu. Ini juga salah paham. Saya waktu itu saya kebingungan juga. Datang ke saya, ini apa saya yang salah ngasih pengajian atau beliau salah paham ini? Aduh, asli itu saya habis dia panggil saya, gimana Pak? Udah pulang haji selamat? Saya bilang, 2017-2018. Terus gimana? Alhamdulillah, pesan Pak Ustadz saya jalankan. Saya nggak bawa apa-apa. Jadi sama sekali Pak, semua saya tinggal, saya ibadah aja kepada Allah. Ya nggak gitu juga kan begitu ya. Nah, ini saya klarifikasi supaya nanti tidak ada lagi korban selanjutnya nih yang salah paham dengan penjelasan. Gitu. Artinya dibawa semampunya ketentuan dan tidak perlu harus sampai berbohong, harus dengan mendatangkan. Bilang saja ini rezeki nggak banyak, silakan. Karena kita niatnya beli tanah abang itu atau di toko haji niatkan apa? Membantu ekonomi umat kan begitu niatnya. Nah, bukan untuk menghindari pencitraan tadi, itu maksudnya. Supaya kita bergeser ketika orang pergi umroh haji itu titip doa. Ini yang perlu kita perbaiki. Karena yang pergi haji ini bebannya luar biasa. Kalau di kampung ya, di perumahan saya nggak banyak ya. Pergi haji, iya Pak Ustadz, dihajikan oleh pemerintah, dapat haji gratis gitu. Tapi dia stresnya mengalahkan yang pergi haji yang benar gitu. Walimatus Safar, oleh-oleh untuk Pak ini, banyak sekali. Jadi dia pikir setelah dihitung-hitung lebih banyak biaya oleh-oleh ketimbang pergi hajinya gitu. Padahal pergi hajinya gratis gitu. Nah, kan kasihan orang begitu. Dan ini di masyarakat. Saya waktu itu mengisi di daerah Ciapus, agak di perkampungan itu, saya ceramah begini, saya ditegur sama pengurus, Pak Ustadz jangan ngomong begitu, sini udah tradisi ngutip-ngutip apa oleh-oleh. Saya hanya kasihan, memang saya tanya Bapak pergi haji, saya dihajikan Pak Ustadz, ada orang kaya yang menghajikan saya, tapi saya stres Pak Ustadz, kenapa? Saya harus mikirkan banyak kali oleh-oleh itu. Satu kecamatan hadir semua, gimana saya ngasih olehnya? Kasihan kan? Ini yang harus kita rubah. Artinya kita tidak menolak oleh-oleh, tapi bagaimana yang pergi haji, pergi umroh ini juga harus tenang ibadahnya, tidak stres sebelum pulang. Saya kena guide haji, guide umroh itu, saya melihat itu wajah-wajah ibu-ibu, bapak mau 2 hari mau pulang. Kenapa Bu? Kemarin-kemarin wajahnya cerah, ibadah, kok ini muram 2 hari lagi. Mikir oleh-oleh ternyata. Nah, ini harus kita perbaiki kan. Kita perbaiki bersama. Kita lanjut. Pertama, kenapa ziarah ke masjid dan kepada kuburan Nabi dianjurkan? Pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu selalu sering berziarah ke Baqi. Bahkan sebelum meninggal diceritakan kemarin itu menambah volumenya sampai malam Rasulullah ziarah ke makam Baqi mendoakan. Dari situ jelas bahwa ziarah ini sangat dianjurkan, apalagi ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih dan diceritakan bagaimana Rasul selalu berulang dari Baqi berziarah ke makam para sahabat dan umat Islam. Yang kedua, ijma' sahabat dan tabi'in bahwa menziarahi kubur Rasul itu sekalian berkunjung ke Raudhah. Kan kubur Rasul itu dengan mimbar kan dekat ke Raudhah ya, antara rumahnya. Artinya kita sekaligus juga mengunjungi Raudhah, taman dari taman surga yang memang Rasul dalam hadisnya pernah mengatakan sholatlah di taman surga yang itu antara rumahku dan tempat aku khutbah. Berarti niatkan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sholat sunnah di Raudhah. Itu kenapa sangat dianjurkan. Yang ketiga,
Berziarah ke makam Rasul dan ke kuburannya itu dilakukan oleh para sahabat, contohnya oleh Bilal bin Rabah yang beliau tinggal di Syam, Damaskus, tapi setiap pulang atau berkunjung itu pasti berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Bilal ini sahabat Nabi yang tidak pernah lagi azan setelah Rasul meninggal, karena setiap memasuki kalimat asyhadu an la Muhammadur Rasulullah dia berhenti dan menangis, sehingga tidak pernah lagi azan setelah Rasul meninggal dan sampai dia meninggal. Nggak sanggup dia untuk azan karena mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertimbangan yang keempat, bagaimana Rasul ketika melepas Mu'az bin Jabal. Kan Mu'az itu kan mau diutus ke Yaman. Kata Rasul, "Ya Mu'az, innaka asa alla talqani ba'da mihaza wa la'allaka an tamurra bi masjidi haza wa qabri." Rasul pernah mengatakan waktu mengutus Mu'az, kan Mu'az sahabat yang enggak melihat Nabi meninggal karena di Yaman kan. Jauh kan. Kalau sekarang naik pesawat dekat kan gitu. Kata Rasul, "Mu'az, mungkin ini aku mengutus engkau terakhir kali dan mungkin kita enggak ketemu tahun depan." Kan Mu'az menangis. Jadi nanti kalau engkau pulang, mampir ke masjidku dan ziarahlah ke kuburanku. Hadis itu oleh para ulama disepakati sebagai salah satu dalil dianjurkannya berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah dengan hadis-hadis yang lain, la tushaddur rihal illa ila salasah. Jangan engkau bepergian sebelum ketiga tempat: Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Qubatul Khadra, kubah hijau itu yang sebagai tempat kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait hadis la taj'alu qabri aidan, jangan engkau jadikan kuburanku tempat sesembah, itu bukan berarti melarang kita berziarah. Rasul melarang kita menyembah kuburan dan menjadikan kuburan tempat kita berdoa itu agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ziarahnya tetap Rasul anjurkan agar kita mengingat mati dan mengenang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, karena kita akan berziarah, kata pengarang kitab ini, ada adab-adab yang harus engkau lakukan. Kata Syekh Al-Buti mengatakan, "I'lam anna li ziyarati qabrihi adaban la budda min ittiba'iha. Fa idza akramakallahu ta'ala bitawajjuh ila ziyaratihi." Ketahuilah bahwa berziarah ke makam Rasul ada adab dan ketentuannya. Fa iza akramakallah, jika Allah memuliakanmu, menyempatkan dirimu untuk berkunjung dan berziarah ke makamnya, maka yang kau lakukan adalah sebagai berikut, kata beliau. Karena pengarang kitab ini tinggalkan di Suriah, Damaskus, jauh juga dia ke Madinah. Jadi dia seperti kita juga, jauh dari kota Madinah. Fa'qidil azam awalan. Pertama, pasang niat dulu. Ya Allah, doakan dalam setiap sholat kita, titip doa kepada yang berangkat umroh haji agar kita juga bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu. Nah, jadi setiap doa kalau bisa, saya termasuk kalau imam itu pasti mau mengajak berdoa bersama, Pak. Ya Allah, sampaikan kami ke Masjidil Haram, sampaikan kami ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi, dan sampaikan kami berjamaah di Masjidil Aqsa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Yang kedua, niatkan untuk berziarah ke makamnya. Kalau bisa engkau mandi sebelum engkau masuk ke Masjid Nabawi. Ightasil. Jadi pertama masang azam, kedua benar, ketiga apa? Ightasil qubaila dukhulikal Madinah. Sebelum masuk kota, kalau bisa kita mandi. Apalagi kita mau masuk kota Madinah khusus, kalau bisa kita mandi dulu. Kalau ada travel yang begitu menawarkan, bagus. Kita berhenti dulu sebelum berangkat, mandi wangian karena masuk kota Madinah, kotanya Rasul. Walbas anzokus siyabak, pakailah pakaian yang terbaik. Karena ke Madinah kita berziarah ya. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah kita pakai umroh biasanya di Bir Ali. Wastahdir fi qalbika syaraful Madinah wa annaka fil buq'ah allati syarafaha Allah bi khairil khalaiq. Masukkan ke dalam hatimu, kata pengarang kitab ini, engkau akan berkunjung ke tempat yang suci
ke tanah suci yang Allah berkahi, maka kita pastikan hati kita, diri kita akan masuk kota suci, di mana itu tempat manusia paling mulia di seluruh dunia ini. Fa idza dakhaltal masjid, kalau engkau sudah masuk Masjid Nabawi, faqsud, maka tujulah langsung ke Raudhah, Raudhatul Karimah. Wa sholli rak'atai tahiyatal masjid ma bainal qabri wal mimbar. Salatlah sunnah minimal 2 rakaat di Raudhah. Jadi kalau bisa tahiyatul masjid di situ, kalau nggak bisa ya masuk dulu salat sunnah, baru kemudian salat sunnah di Raudhah. Fa idza danauta ila qabri syarif, kalau engkau sudah mendekati kuburan Nabi, fa iyyaka, pastikan dirimu tidak dipenuhi unsur syirik dengan bergelantung di besinya atau mengusap-ngusap besinya sebagaimana banyak orang lakukan, atau menggosok-gosokkan dirimu ke besi itu. Karena nggak ada hubungannya antara besi penghalang Nabi dengan kuburannya. Gosok-gosok ke besi ya luka aja gitu. Nah, jangan lakukan itu. Mengusap-usap, menggesek pakaian, kan biasanya orang India Pakistan itu gesek-gesek begitu. Nggak ada hubungannya kan, kuburan Nabi di bawah, itu kan hanya penghalangnya saja. Tapi engkau agak jaga jarak sekitar 4 hasta dari kuburan itu, tidak mendekat, kemudian engkau menghadap kiblat, lalu miringkan sedikit, berdoalah kepada Allah. Jadi tetap berdoa, disunahkan menghadap kiblat. Tidak langsung ke makam Nabi, ditakutkan ada syirik di dalamnya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan doa di mana saja, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Lalu disitulah engkau mendatangkan rasa yang nyaman, berdoa kepada Allah, lalu bacalah dengan suara yang sangat lirih, tidak kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang versi Arabnya ya, asyhadu annaka qad ballaghta risalata rabbik wa nasahta li ummatik wa da'awta ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izal hasanah wa 'abadtallaha haqqan hatta ataka al-yaqin wa sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu kalimatnya ya Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Terus kemudian ya Allah, aku di depan makam Rasulmu, beliau telah menyampaikan dakwahnya kepadaku, aku telah menerima dakwahnya dan aku datang kepadamu, ya Allah berikan keberkahan. Barulah minta apa yang kita inginkan. Ini adab-adab berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan engkau terpengaruh dengan keadaan orang lain. Jadi kalau orang sudah ramai, berdoa saja apa yang kita inginkan, nanti besok bisa berkunjung lagi. Jadi itu cara adab berziarah ke makam Rasul dan berdoa kepadanya. Kemudian aksi minad doa lama tasya, setelah bersalawat kepada Nabi, banyaklah doa yang engkau inginkan. Nah ini kita boleh bahasa Indonesia, titip teman yang berdoa ya. Selain nanti tentu di Raudhah kita berdoa, di Multazam kita berdoa, itu sangat dianjurkan ya. Tapi ini di makam Rasulullah dengan menghadap kiblat. Nah, baru kata pengarang kitab ini saya bacakan pesan beliau. Wala tansa ya akhi anta khussani ana aidan bi syai'in min du'aik. Kata pengarang kitab ini, wahai saudaraku, jangan lupa dalam doa itu tolong khususkan doakan aku, kata pengarang ini. Nah, ini luar biasa mengarang kitab sambil membayangkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau? Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia katakan, walatan saya akhi anta khussani ana aidan bi syai'in min du'aik. Jangan lupakan sahabatku yang membaca kitabku, mempelajari kitabku, nanti kalau ziarah tolong bacakan khusus untukku. Allahumma idza jama'atal awwal wal akhirin minal yawm. Dan ini menjadi harapanku kepada siapapun yang membaca kitabku, mempelajari kitabku. Kalau nanti ke sana bacakan doa, Allahumma ighfir li Muhammad Sa'id bin Malak Ramadan wa adkhilhu bi mahdi afwik wa syurhu ma'a nabiyyi. Nah, jadi doakan dia supaya bersama Rasul dan kita juga, dan ikut bersama
jumrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini juga saya menyampaikan titipan pengarang kitab ini sebagai penutup. Kalau nanti kita atau semua kita mudah-mudahan ada langkah berangkat ke tanah suci Mekah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, titip jangan lupa juga doakan pengarang kitab ini. Tentu doakan saya juga dan kita semua, semoga kita bisa berkunjung ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup pengajian ini dan jika ada yang bertanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ada hadis yang kalau ada jenazah segera dimakamkan. Ya. Untuk kasus Rasulullah kenapa sampai hari Rabu itu? Yang pertama karena sahabat saat itu kalau menurut para sejarawan itu bingung Rasul itu mau dimakamkan di mana. Itu yang pertama. Karena nggak ada yang berani menyentuh jasad Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar mengatakan ada sebuah Rasul pernah bersabda, aku hanya mau dikuburkan di tempat aku meninggal sebagaimana para nabi terdahulu. Yang pertama. Yang kedua, sahabat sebagian fokus menentukan pemimpin setelah Rasul dan mereka bermusyawarah di Bani Saqifah. Sehingga para pembesar saat itu bertakziah menangis meninggalnya Rasul, tapi juga mereka musyawarah siapa penentu Rasul setelah meninggal, karena Rasul tidak pernah mengatakan dalam hadisnya secara gamblang nanti penerusku ini, nanti yang jadi khalifah. Rasul nggak pernah mengatakan itu, pewarisku ini, nggak ada kalimat itu. Sehingga sahabat harus berijtihad untuk menentukan siapa yang akan layak. Ansor itu kepingin mereka yang main, Muhajirin kepingin mereka yang main. Dari Bani Hashim kepinginnya Ali yang mimpin karena Ali teman Rasul. Tapi Rasul nggak pernah mengatakan secara declare siapa setelahnya. Makanya mereka bermusyawarah. Yang ketiga, karena banyaknya sahabat Nabi dari kota dan dari kampung yang ingin menyolatkan Nabi. Hanya itu saja. Artinya oleh ulama fikih, selama tidak ada kepentingan yang darurat, selama jasad mayatnya masih bisa bertahan dan tidak menimbulkan bau, maka itu masih boleh jika ada kepentingan yang sangat darurat. Dan itu membuktikan Rasul selama 2 malam 3 hari dari Senin sampai Rabu ya, tidak ada bau. Berarti kan jasad Rasul luar biasa itu. Nah, kan itu yang perlu kita bayangkan itu. Berarti luar biasa. Nah, memang secara fikih Rasul pernah bersabda kalau nggak ada kuburan segera dikubur. Nah, kalau ini pertimbangannya karena itu sejarah mencatat. Karena mereka bingung, karena mencari, akhirnya ada hadis mengatakan harus di situ karena seperti para nabi. Yang kedua menentukan khalifah. Karena kalau Rasul sudah dikuburkan nanti kepemimpinan sangat penting. Itu menunjukkan kepemimpinan penting sekali. Yang oleh sebagian Muslim dituduh sebagai sahabat Nabi gila kekuasaan, kan itu tuduhannya oleh orientalis. Tapi dijawab karena ini kepemimpinan penting. Artinya apa? Tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Dan saat itu pasukan Usama lagi nunggu kan di kota Madinah, mau perang atau enggak ini, kan enggak ada khalifahnya gitu. Maka ditunjuk. Yang ketiga memang orang ingin memberikan penghormatan terakhir. Makanya kita lihat seperti Yasir Arafat, tokoh-tokoh besar ya, kan enggak langsung dikuburkan biasanya, menunggu penghormatan terakhir. Saya bayangkan kan tokoh-tokoh besar biasanya lama dikuburkan. Silahkan yang mau menyolatkan begitu ya. Saya masih ingat Yasir Arafat itu kan disolatkan di Mesir. Jadi pemimpin negara itu datangnya ke Mesir waktu meninggalnya Syekh Arafat itu kan di bandaranya Mesir disolatkan ya. Karena demi keamanan ya, dan termasuk waktu SBY datang ke sana itu ikut sholat jenazah. Jadi itu lebih kepada maslahat karena dia pemimpin besar. Tapi kalau dia bukan pemimpin, tidak ada yang udah kumpul semua ya dikuburkan lah. Jangan lama-lama kan. Itu saja Pak mungkin jawabannya yang menurut kitab-kitab ini ya. Tapi hadis itu memang benar kalau sudah selesai nggak ada kebutuhan segera. Nah, segera itu ketika tidak ada lagi yang nyangkut. Bapak bisa bayangkan ada orang, ada nggak tahu kalau di Bogor tradisinya kan kalau meninggal malam langsung dikuburkan ya. Kalau di daerah saya ditanya ada yang ditunggu nggak? Kalau di daerah saya di Sumatera itu ditanya ada yang ditunggu nggak? Ketika adik saya meninggal maghrib,
itu nunggu saya pulang dulu pagi gitu. Nggak ada masalah. Yang penting terjaga jasadnya, tidak ada fitnah gitu. Tapi kalau nggak ditunggu langsung dikubur, itu beda rasanya Pak. Orang yang sudah berusaha pulang, nyampe udah dikuburkan, itu beda rasanya untuk bertemu untuk terakhir kali. Jadi secara fikih memang dianjurkan, tapi kalau memang ada maslahat dan kepentingan seperti Rasul itu tidak ada masalah. Yang penting dipastikan tidak ada membusuk mayatnya, tidak menimbulkan dan menjadi fitnah, maka tidak ada masalah. Demikian Pak, Allah a'lam bishawab. Kita bisa bayangkan betapa mulianya jasa Rasul, dan tidak ada sedikit pun riwayat mengatakan berbau ya, dan wangi luar biasa. Begitu Pak, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak. Apakah memang ada dasar hukumnya berziarah ke makam Rasulullah berkali-kali? Ya. Kalau merujuk kepada yang saya sampaikan tadi, pertama hadisnya kata Rasul, janganlah engkau berpergian kecuali ke 3 tempat. Artinya dianjurkan 3 tempat ini dulu kita penuhi kunjungannya, baru ke tempat lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Yang pertama. Yang kedua, berarti yang kita pahami Masjid Nabawi sekaligus di situ, karena kan kubur Nabi di dekat Masjid Nabawi. Yang hadis kedua, Rasul mengatakan kepada Muaz, engkau akan putus ke Yaman, tapi kayaknya umurku nggak panjang. Jadi kalau nanti aku meninggal engkau di Yaman, kalau engkau pulang, tolonglah berkunjung ke masjidku dan berziarah ke makamku. Itu permintaan Rasul kepada Muaz. Dari situ ulama sepakat ziarah ke makam Nabi itu sangat dianjurkan. Pertanyaan Bapak tadi, apakah berkali-kali? Sahabat Nabi, tabi'in itu berkali-kali berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dijadikan dasar? Karena sahabat Nabi, para ulama itu adalah orang-orang yang juga mencontoh Nabi, maka itu menjadi dasar anjuran untuk berziarah ke makam Nabi, tapi tidak kewajiban. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya dari Bapak tadi, bagaimana kalau kita yang jauh? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau kita cukup dananya silahkan, tapi kalau enggak tidak diperkenankan. Terus muncul kalimat, ini yang sering jadi perdebatan, mana lebih baik Pak Ustadz, uang saya umroh itu saya sedekahkan ke fakir miskin, begitu ya, daripada saya pergi umroh nggak sedekah ke fakir miskin. Kalau saya jawabannya ketiga, umroh aja, sedekah aja, jangan dipilah-pilah dikotomi. Kenapa? Kalau Bapak nggak pergi umroh, lalu biayanya Bapak sedekahkan ke fakir miskin, Bapak ke Hong Kong nggak begitu kan hitungannya. Bapak ke Disneyland, ke Amerika nggak begitu hitungannya. Kenapa nggak Bapak ke Amerika uangnya sedekahkan? Mas, nggak Pak, itu saya jalan-jalan memang bersama keluarga. Nah, jadi maksud saya, karena ini dorongan spiritual, sedekah, umroh ya umroh saja, mau 20 kan silahkan. Saya sering berdebat sama beberapa berbeda pendapat. Saya bilang, Bapak main-main kemana? Saya sudah ke Australia, saya sudah kemana-mana. Coba uang itu sedekahkan. Pasti nggak mau. Saya mau jalan-jalan, udah saya tabung saat ibadah. Nah, kenapa umroh harus dialihkan ke fakir miskin? Maksud saya, umroh saja, sedekah ya sedekah saja gitu. Jalankan dua-duanya. Karena saya belum pernah, nggak tahu kalau saya kurang informasi, belum pernah ada orang diumumkan gitu ya, saya nggak berangkat haji, maka uangnya saya serahkan semua ke miskin. Belum pernah saya dengar. Nah, tapi yang banyak saya pergi haji juga bersedekah. Dan kalau kita punya uang, kita umrohkan, buat masjid, kita umrohkan saudara yang lain. Sekarang perusahaan kan sudah banyak merubah. Kalau dulu kan menghajikan, semenjak haji sudah jauh, sekarang dirubah, diumrohkan. Ini juga bagian dari cara kita mentransfer dari umroh berkali-kali menjadi berkali-kali mengumrohkan orang, kan pahalanya sama ya. Nah, satu lagi, lalu bagaimana? Ini jawaban di luar Pak. Tadi begitu jawabannya Pak ya, tidak dianjurkan tapi tidak menjadi kewajiban. Kalau bisa transfernya bukan sedekah. Kalau kita ingin berkali-kali umroh, umrohkan juga orang lain, biar sama-sama bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada alternatif. Kalau nggak ada uang umroh, nggak bisa mengumrohkan orang, kan begitu. Ada alternatifnya. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang melintasi taman surga, maka berhentilah di situ.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman surga itu? Pertama, majelis ilmu. Hadis yang kedua, ya Rasul, apa taman surga itu? Kata Rasul, majelis zikir. Yang ketiga, apa itu ya Rasul? Kata Rasul, rumah-rumah Allah. Nah, hari ini kita 3-in-1 ini. Majelis zikir kita membaca Al-Fatihah, berzikir. Majelis ilmu kita baca sejarah. Dan terakhir rumah Allah. Berarti kita lagi di taman surga. Saya ingin katakan ada ibadah di raudhah alternatif. Yaitu apa? Hadirlah di majelis taklim, masjid dan majelis ilmu. Nah, jadi kalau ditanya sama suami atau istri, mau kemana ayah? Mau ke raudhah alternatif. Nah, begitu ya. Kalau ada pengobatan alternatif, ada raudhah alternatif. Biayanya murah. Bahkan habis ngaji dikasih makan. Nah, kan begitu ya. Kalau raudhah yang utama biayanya mahal, bahkan pulang stres bikin oleh-oleh. Kan begitu. Nah, ini kalau yang nggak punya uang, kalau punya uang ya. Jadi begitu Pak, berkali-kali dianjurkan karena sahabat itu berkali-kali ziarah. Karena kita jauh ya hitung biayanya. Dan kalau ditanya mana lebih baik, umroh jalankan terus, sedekah jalankan terus. Masih lebih baik dia umroh berkali daripada dia jalan-jalan ke Amerika kemana-mana itu yang kita nggak tahu, makannya pun nggak tahu halal apa haram, kan begitu. Nah, kita dukung saja. Sekaligus membantu umat Islam, membantu semuanya kan. Kalau bisa ada uang lebih, umrohkan marbot kita, membantu kita dan lain sebagainya. Itu bagian dari itu. Demikian Pak. Allah a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighna ila baitikal haram was salati fiha wa ballighna ila al masjidin nabawi was salati fiha wa ziyarati qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ballighna ila al masjidil aqsa was salati fiha warzuqna al umrata fi ramadan warzuqna al hajja qabla mautina innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikan kami kebaikan di penghujung akhir tahun ini ya Allah. Berikan kami keberkahan dan kepanjang umur menghadapi tahun 2023 ya Allah. Ya Allah, jika Engkau ambil saudara-saudara kami mendahului kami ya Allah, maka kami jadikan itu sebagai baik sangka kepada ya Allah bahwa Engkau sedang mencegah mereka untuk menambah dosanya ya Allah. Dan Engkau panjangkan umur kami ya Allah, meskipun dengan kesehatan dan apapun itu ya Allah, kami juga berbaik sangka Engkau sedang berikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina. Berikan kami keberkahan pada umur kami ya Allah, agar hidup kami dipenuhi kebajikan, amal soleh dan saling memperbaiki, dan berikan kami kesempatan ya Allah untuk memperbaiki segalanya. Allah, perbaikan kepadamu ya Allah, kepada semua manusia ya Allah, kepada keluarga kami Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi dan kita bisa berkumpul bersama di rumah Allah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.